Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan oleh firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Demikian Markus 5 ayat 15. Tema kita, menang atas roh jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus pasal 5 dikisahkan bahwa Yesus bersama murid-muridnya sedang berada di daerah orang Gerasa. Mengapa mereka ke sana? Apakah mau studi tour atau mau jalan-jalan? Tentu tidak. Mereka ada di sana untuk menjalankan misi, untuk tujuan pelayanan. Di sana ada orang yang kerasukan roh jahat, yang membutuhkan kelepasan. Orang yang kerasukan ini sudah dikucilkan dari komunitas masyarakat, sehingga dia tinggal di pekuburan. Dia sering dibelenggu rantai, tetapi oleh kekuatan si jahat, mampu memutuskan rantai atau belenggunya. Dia berkeliaran, dia berteriak-teriak, dan memukuli dirinya dengan batu. Tentu dia melakukannya bukanlah di dalam kesadaran, tetapi karena dia dirasuk oleh si jahat, oleh si iblis. Tidak seorang pun yang mampu untuk menjinakkannya atau mengendalikannya. Orang-orang di sekitarnya mengalami ketakutan menghadapi orang ini. Tetapi sebenarnya, kalau kita tinjau dari sisi iman Kristen, orang ini sangat kasihan. Dia menderita secara fisik, menderita secara psikis, tetapi juga secara rohani. Orang ini sedang menuju kepada kebinasaan. Semua usaha manusia tidak berdaya untuk menolong dia. Satu-satunya yang bisa melepaskan dia hanyalah belas kasihan dari Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang ini ada dalam perhatian Yesus. Itu sebabnya dia datang ke sana, datang ke Gerasa. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Pertama, ia mau datang dengan inisiatifnya menjumpai orang ini. Bahkan harus melewati badai atau gelombang yang besar di danau Galilea. Yang kedua, Yesus mendekati orang ini dan kemudian mengusir roh jahat keluar dari orang yang kerasukan ini. Perhatikan bahwa roh jahat itu ternyata mengenal Yesus dan bahkan mengakui kekuasaannya. Memang roh jahat si iblis berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dalam ayat 7, dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Demikian permintaan roh jahat. Lalu keluarlah roh-roh jahat yang banyak itu. Dikatakan 1 legion dan memasuki kawanan babi-babi yang ada di sekitar itu. Kira-kira 2.000 jumlahnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan semuanya mati lemas. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah itu? Orang yang tadinya kerasukan itu pun sadar, dia duduk, sudah berpakaian, dia sudah waras. Orang itu sudah bebas dari kuasa si jahat, dari belenggu si jahat. Orang itu sekarang sudah menjadi ciptaan yang baru oleh karena Kristus. Dan kemudian, setelah itu Yesus menyuruh dia kembali ke rumahnya dan menceritakan dan memberitakan apa yang telah dialaminya. Untuk
untuk menceritakan apa yang telah diperbuat oleh Yesus terhadap dia. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa roh jahat atau iblis itu memang ada. Dia bisa merasuk dan merusak kehidupan manusia. Bahkan orang yang sudah percaya kepada Yesus pun masih bisa diganggunya, masih bisa dipengaruhinya. Ingat ketika Petrus pernah ditegur oleh Yesus dan berkata, "Enyahlah iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Oleh sebab itu, kita tidak boleh bermain-main atau kompromi dengan iblis. Iblis itu adalah penipu. Dia pencuri. Dia perusak hubungan yang baik. Baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di tengah masyarakat, bahkan di mana saja. Akan tetapi, saudara-saudara, dengan tetap mengandalkan Tuhan dan berpegang pada firman-Nya, kita dapat mengusir atau mengalahkan roh jahat. Amin. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 disebutkan, "Kamu berasal dari Allah." Siapa kamu? Tentu menunjuk kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara dan saya, kita yang sudah percaya dan menerima Kristus, di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang berkuasa mengendalikan hidup kita, memberikan kita kemenangan atas segala roh-roh dunia, kemenangan atas roh jahat, sehingga roh jahat tidak akan bisa mengendalikan kehidupan kita. Percayalah dan serahkan dirimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dari firman-Mu kami belajar bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, adalah Allah yang maha kuasa, yang bukan saja berkuasa atas alam, tapi juga berkuasa atas segala si jahat. Maka tolonglah kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami tetap dapat menjalani kehidupan ini tanpa takut kepada si jahat. Tetapi sebaliknya, kami hanya takut akan Tuhan. Kami hanya menghormati Tuhan dan senantiasa menyembah kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.